Ya, jadi sebelum itu kita akan mulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Les. Shalom teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Sebelum memulai penguatan religi kita pada malam hari ini, marilah kita satu di dalam doa. Ya Bapa, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan pada hari ini karena kami masih diberikan kesempatan untuk hadir dan berkumpul di gereja saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan melaksanakan penguatan religi. Kiranya apa yang akan kami dapatkan pada hari ini dapat membentuk kami untuk menjadi personil yang lebih baik ke depannya. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Lev. Sebelumnya kami juga ingin menyapa Bapak Ibu orang tua yang sudah hadir lewat Zoom. Selamat bergabung. Nah, kita langsung saja ya, Esther ya. Ya, langsung saja nih. Kita mau kenalan dulu atau mau kayak mana nih? Kita mau kenalan dulu dong. Narasumber kita kali ini, wah, pokoknya sangat pas, sangat relatable banget dengan kita yang siswa-siswi Pradita. Mungkin beberapa dari kakak-kakak sekalian juga pastinya udah pada kenal dong dengan narasumber kita hari ini. Ya, setuju banget Theo. Jadi fun fact nih, kakak-kakak ini merupakan pengurus Rokat Kris yang jabatannya nggak main-main juga katanya. Nggak main-main. Jadi Kak Revina dan Kak Gilbert ini merupakan ketua dan wakil ketua Rokat Kris pada periode 2021 dan 2022. Keren banget ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mendengarkan cerita dari Kak Gilbert dan Kak Revina yang mungkin bisa diawali dengan perkenalan terlebih dahulu agar teman-teman yang belum kenal bisa kenal. Mungkin bisa dimulai dari Kak Gilbert dulu nih yang udah ready. Baik, terima kasih adik-adik buat kesempatannya. Jadi shalom semuanya, shalom Bapak Ibu Guru, adik-adik yang di Pradita, sama mungkin kalau ada orang tua siswa yang bergabung bersama kita pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Gilbert Dipto Thomas Laban, mungkin biasa dipanggil Gilbert. Saya merupakan alumni angkatan kedua SMA Pradita Dirgantara, Arga Suara, dan saya lulus di tahun 2022 kemarin, dan saat ini sedang berada di kota Sydney, Australia, dan berkuliah di University of New South Wales dalam program Mining Engineering. Nah, mungkin, sekaligus cerita juga, mungkin kemarin itu saya, betul kata adik-adik tadi, itu sempat jadi pengurus di Rokat Kris sama Pradita Dirgantara sebagai wakil ketua waktu itu. Mungkin segitu dulu perkenalannya ya. Revina kali. Terima kasih. Iya, jadi maaf Kak, sebelumnya untuk Kak Revina sedang ada Dalam perjalanan. perjalanan. Jadi mungkin untuk Kak Gilbert bisa saja langsung cerita mengenai mungkin gimana sih pengalaman-pengalaman sekolah di SMA Pradita ini dan juga melayani sampai masuk ke perguruan tinggi Kakak gitu. Oke, jadi terima kasih dari kesempatannya. Jadi saya langsung, mungkin ini santai aja ya sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu serius banget, formal banget. Pertama-tama saya mungkin mau cerita dulu waktu saya di Pradita. Jadi waktu di Pradita saya diterima di Pradita tahun 2019, kemudian bersekolah kurang lebih 9 bulan di awal pendidikan saya di Pradita, kemudian tibalah COVID, jadi kita dipulangkan ke daerah masing-masing. Jadi kelas 11 itu full waktu itu di rumah. Saya asal Batam,
Jadi waktu itu pulang ke Batam, terus kemudian kembali kelas 12. Kelas 12 full, meskipun waktu itu masih keadaan pandemi, kita posisinya dikembalikan ke Pradita, namun dengan protokol kesehatan khusus. Nah, di situ saya mulai aktif berorganisasi, khususnya Rohat Keris, begitu. Nah, mungkin setelahnya saya mau cerita juga tentang pengalaman di sini. Sebenarnya saya juga nggak ada spesifik dimintain sama Bapak Cimon mau tentang apa atau sharing tentang apa, tapi mungkin saya sharing yang saya bisa sharing dan mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, jadi saya di sini sudah hampir setahun mungkin, tapi tepatnya itu kayaknya 10 bulan, karena saya di sini tiba bulan 2, awal bulan 2 tahun ini, Februari 2023, dan sekarang sedang dalam tahun pertama, my first year, pendidikan di sini, di kampus. Nah, nggak usah. jadi pengalaman selama saya di sini tentunya ketika kuliah di sini yang saya rasakan sangat menyenangkan, sangat menantang, karena banyak sekali budaya-budaya baru dan hal-hal baru yang saya temukan. Terkhususnya mungkin cara orang-orang di sini hidup bukan sepenuhnya berbeda, tapi sedikit banyak berbeda dari how people live back in Indonesia, begitu. Nah, kemudian di sini juga saya selain dari hal-hal baru, hal-hal menantang yang mungkin interesting, tapi bisa dipungkiri di sini banyak juga hal-hal yang Ini yang saya bilang juga kan, saudaranya Kobar dia gak masuk, dia saudaranya gak masuk. Oh, teman-teman, apakah suara Kue apa? Ini kan Dengar Kakak Gilbert. Maaf untuk Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, mungkin boleh mute mic-nya sebentar. Anak-anak tuh di gereja, harusnya kita datang juga ya. Mohon maaf, Bu. Ya, mohon izin Bapak Ibu, saya dan teman-teman saya izin lanjutkan ya. Jadi berkaitan dengan yang tadi, meskipun banyak hal-hal baru di sini dengan tingkat modernisasi yang cukup tinggi di tempat saya saat ini, Australia, nggak bisa dipungkiri adik-adik di sini banyak hal-hal yang bertentangan sama nilai-nilai Kristiani, seperti bisa saya sebutkan seks bebas, terus narkoba dan sebagainya, terus budaya yang bertentangan sama nilai-nilai Kristiani. Tapi bagi saya itu yang mungkin Tuhan memberikan saya kesempatan, izinkan saya untuk mendapatkan kesempatan belajar di sini untuk saya supaya bisa belajar mengontrol diri, supaya saya bisa menghindari hal-hal yang tidak baik seperti itu dan bisa membatasi pergaulan, dan mungkin untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, gitu teman-teman. Nah, mungkin sudah cukup lama ya. Saya seingatnya tadi dikasih sama Pak Simon diberi tahu 10 menit. Mungkin saya mau berikan satu ayat Alkitab yang saya rasa bagus untuk teman-teman, khususnya adik-adik juga. Jadi saya percaya adik-adik semua ini bakal jadi orang sukses juga. Kita semua bakal jadi orang sukses. Kayak co-host. Ada co-host. Dan saya percaya adik-adik kalau kita semua kerja keras, kita mendoakan apa yang menjadi cita-cita kita, jika Tuhan berkehendak dan sesuai dengan waktu dan perencanaan Tuhan, pasti akan terkabul. Teman-teman harus tetap sabar aja pokoknya, dan percaya sama Tuhan. Itu sih yang kalau saya percaya. Nah, mungkin ayat yang ingin saya
berikan sharing kepada teman-teman itu ini saya lihatnya di bahasa Inggris ya, jadi dari Proverbs 14 verse 23. Kalau nggak salah ini Amsal ya, Amsal 14 ayat 23. Di sini dikatakan, in all labor there is profit, but the talk of the lips tendeth only to penury. Jadi dari yang saya tangkap di ayat ini, itu kalau kita kerja keras akan ada keuntungan. Tapi kalau kita cuma bersungut-sungut doang, kalau kita hanya menggerutu, terus tidak bersyukur akan apa yang kita mungkin udah punya, tapi kita mau lebih, tapi we don't do anything, we won't get nothing. Kita nggak akan mendapatkan apapun gitu teman-teman. Jadi memang masa-masa ini kita kan orang muda. Jadi inilah masa-masa kita kerja keras untuk membentuk kehidupan kita. Jadi nggak apa-apa kalau kita capek, nggak apa-apa kalau kita kadang-kadang mungkin depressed or overburdened, tapi tetap konsisten, kerja keras, dan maju terus, jangan mundur. Mungkin sekian dari saya, udah kelamaan, maaf kalau kelamaan. Terima kasih teman-teman, boleh dilanjutkan mungkin ke Vina. Terima kasih, shalom. Terima kasih banyak untuk Kak Gilbert. Benar banget, kita harus selalu percaya proses, kerja keras, jangan lupa bersyukur, dan selalu ingat bahwa Tuhan punya waktunya sendiri. Selanjutnya, kami mengundang Kak Revina yang baru saja bergabung untuk mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu agar adik-adik yang belum kenal bisa lebih tahu lagi mengenai kakak. Oke, shalom semuanya. Kenalin, namaku Revina Elizabeth dari Arga Suara atau Pradita Angkatan 2. Jadi kemarin tuh lulus tahun 2022 dan sekarang jadi mahasiswa teknik pertambangan di Institut Teknologi Bandung. Jadi di sini Pak Simo meminta aku dan Gilbert buat sharing nih ke teman-teman semua tentang gimana sih dunia perkuliahan dan memberikan sedikit motivasi buat teman-teman yang mungkin sekarang yang kelas 12 untuk persiapan ke universitas, dan juga untuk teman-teman kelas 10 dan kelas 11 untuk dapat gambaran nih untuk setelah tamat SMA kita mau ngapain sih atau kita mau jadi apa. Kalau aku boleh sharing, hidupku ini menjelang tamat SMA itu penuh plot twist nih teman-teman. Jadi mungkin beberapa teman-teman yang kelas 12 atau juga mungkin Pak Simon sendiri yang lihat dan juga Bang Gilbert di sini tahu kalau sebenarnya aku tuh bisa dibilang ya TNI harga mati lah, istilahnya mau ikut angkatan udara dulu. Aku sebenarnya nggak mau kuliah nih teman-teman sebenarnya. Jadi tapi ya Tuhan tuh punya rencana lain. Jadi kita sebagai manusia tuh kita nggak bisa memaksakan kehendak kita, dan rencana Tuhan tuh pasti lebih baik. Rencana Tuhan tuh rencana yang terbaik untuk hidup kita gitu ya. Jadi ya singkat cerita bisa dibilang ya aku gagal gitu untuk masuk ke bagian jadi taruni angkatan udara. Nah, dan saat itu tuh lagi masa-masa depresi lah. Saya kayak aduh aku nggak tahu mau kemana gitu. Aku nggak mau kuliah karena ngerasa udah banyak tertinggal. Aku udah lebih banyak ngabisin waktu pikiranku semua mau jadi taruni nih ceritanya dulu, dan udah nggak pikiran dan nggak prepare untuk ke universitas gitu kan ceritanya dulu tuh. Jadi pas lagi depresinya ya sempat cerita ke Pak Simon, cerita ke teman-teman, dan kita tuh saling mendukung lah, dan hingga akhirnya kita coba ke SNBP kalau teman-teman sekarang ya SNMPTN kalau zaman aku dulu. Jadi mau nyoba ke Institut Teknologi Bandung. Nah, sebenarnya cerita lucunya, aku tuh istilah ngambil teknik ya. Tapi teman-teman, aku tuh paling benci banget gak suka fisika. Aku gak suka fisika, dan hitung-hitungan tuh rada sulit menurut aku. Tapi ya, aku tuh ada sedikit dorongan lah dari keluarga, istilah kayak nggak apa-apa ngambil aja nih teknik pertambangan gitu kan. Nanti diajarin, ada abang yang ngajarin sebagainya gitu ya. Istilah kayak dulu tuh dapat harapan lah teman-teman ya, walaupun sekarang istilah jadi PHP nih, dikasih pengharapan palsu gitu.
Jadi pas udah masuk kuliah, puji Tuhannya tuh dari eligible nyoba nih ke ITB. Kalau di ITB tuh belum masuk jurusan. Kita tuh daftarnya ke fakultas dulu. Jadi kalau aku dulu daftarnya ke FTTM. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang masih Pradita mungkin kenal ya kalau abang kakak yang saya udah di ITB FTTM kayak Bang Moroni ya kan. Terus dan abang kakak lainnya lah, dan juga ada jurusan di fakultas-fakultas lainnya. Nah, pas masuk ke FTTM ini lewat eligible, puji Tuhannya lulus di SNMPTN atau teman-teman kenalnya SNBP, ya udah coba tuh kan ya menjalani. Ya karena awal-awal istilahnya aku tuh masuk ke dunia perkuliahan teknik lagi kan, yang bukan backgroundnya aku pengen banget sebenarnya, kayak aku yang mau mencoba tapi kayak bukan minat aku sepenuhnya pengen yang aku pengen. Jadi pasti tentu ngerasain struggle yang luar biasa gitu kan. Nah disitulah istilahnya kayak iman kita tuh diuji gitu teman-teman, apakah kita tuh menyerah atau kita tuh yang nyoba terus kita berusaha. Saya kayak bayangin dengan latar belakang gak suka fisika, hitung-hitungan aja mungkin lambat ya aku termasuk dibanding teman-teman yang lain, malah ngambil gitu, teknik pertambangan. Dan kalau di TB itu di semester 1 semester 2 itu kita TPB. TPB itu istilah kayak kita tuh materinya mirip-mirip sama SMA tapi ya lebih advance gitu lah ya. Nah itu awal-awal masuk kuliah bisa dibilang penuh dengan air mata gitu. Tiap hari nangis kayak aduh nggak ngerti, nggak bisa gitu. Sampai suatu hari cerita nih sama teman-teman, ya kita ngumpul-ngumpul lah lewat Zoom sama teman-teman Arga Suara Pradita, kayak kita sharing ya, ada yang ngasih masukan gitu. Coba kalau misalnya ada permasalahan jangan ditanggung sendiri. Coba kalau misalnya punya struggle, kesusahan di mata kuliah apapun itu, coba minta tolong sama temannya gitu. Dan aku tuh istilah kalau dulu tuh bisa dibilang ya egonya tinggi ya teman-teman ya, harga diri tinggi, kayak kalau aku nggak bisa ya aku berusaha, tapi aku berusaha sendiri. Nah tapi memasuki dunia perkuliahan mungkin ini bisa salah satu tips buat teman-teman ya, kita tuh nggak bisa apa-apa sendiri, kita pasti butuh teman dan kita pasti harus sama teman, karena entah itu dalam memahami mata kuliah ataupun kita dalam hal mengerjakan tugas dan sebagainya, itu kita butuh teman. Karena bedanya dengan SMA, kalau kuliah tuh kita dituntut untuk mandiri. Dan mungkin di Pradita udah mulai diajari ya, dilatih teman-teman. Kayak kita tuh explore sendiri materinya apa, kita belajar sendiri. Nah, tapi kalau kuliah ya mirip, tapi ya lebih parah lagi gitu. Mungkin ada, nggak semua, mungkin ada beberapa dosen yang masuk, nggak masuk, ataupun kita tuh dikasih PPT, nah kita gali sendiri, pengertiin sendiri, dan sebagainya, ntar tiba-tiba udah ujian. Jadi kalau misalnya kita belajar sendiri, nah kita gak bakal ngestak di situ doang. Misalnya kayak kita nggak ngerti, kalau misalnya kita nggak minta tolong sama teman kita yang mungkin lebih ngerti, ya kita bakal ngestak dan kita nggak bakal maju gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu tips buat teman-teman yang bentar lagi memasuki dunia perkuliahan gitu kan ya. Dan kalau misalnya nih teman-teman nanyain kayak Kak, gimana sih rasanya kakak tuh masuk ke dunia perkuliahan yang kakak tuh sebenarnya nggak pengen kuliah gitu. Nah, satu-satu jawaban yang bisa aku kasih adalah ya udah jalani aja. Itu memang hal yang kayak abstrak, kayak aneh banget, tapi percayalah kalau misalnya jalani memang berat tuh. Tapi seiring jalannya waktu, kayak kita baru nyadar, tiba-tiba udah semester 3 nih aku. Berarti aku udah bisa melalui nih semester 1 semester 2 yang kemarin aku penuh tangisan, dan sekarang udah bisa kayak dapet jaket himpunan nih teman-teman nih gitu, dapet masuk ke jurusan yang aku pengen. Jadi kan istilah di FTTM tuh ada 4 jurusan tuh. Nah mau masuk jurusan tuh gak segampang itu, kayak ada prosesnya lagi, dan untuk bisa memasuki jurusan yang aku mau, nah itu bisa kayak salah satu bukti, oh ternyata apapun yang susah, asalkan coba kita jalani sambil kita bawa dalam doa, kita ada usahakan, kita butuh bantuan, kita minta, kita cari bantuan, entah itu sama kakak-kakak kita atau sama teman-teman kita, teman-teman terdekat kita tuh membantu banget. Jadi mungkin itu yang bisa aku kasih pesan buat teman-teman yang sekarang masih di Pradita dan mungkin OTW gitu yang mau ke dunia perkuliahan. Terus kalau ditanya nih, Kak, tantangan iman nih Kak, kalau misalnya selama di perkuliahan. Nah, kalau di Bang Gilbert ya, karena kan beda budaya ya, soalnya Bang Gilbert kan di Australia, di Aussie, pasti budaya itu beda banget ya sama di Indonesia. Kalau di dunia perkuliahan, kita emang masih apa ya,
masih di Indonesia. Tapi percayalah teman-teman, aku nggak tahu nih di lingkungan aku aja atau mungkin semua teman-teman perkuliahan di dunia perkuliahan juga begitu. Tapi rata-rata yang aku cerita-cerita, mereka rata-rata gitu. Semakin kita naik ke jenjang lebih tinggi, kayak dari SMA pindah kuliah, otomatis mungkin hampir mayoritas pasti bakal lepas nih dari orang tua gitu. Ya teman-teman di Pradita juga saya jauh kan dari orang tua, dari hitungannya merantau gitu ya. Cuma merantau yang kita di Pradita tuh merantau yang masih dipantau. Merantau yang masih dipantau karena kita masih dalam pengawasan guru-guru, pembina asrama dan sebagainya ya. Tapi kalau misalnya di dunia kuliah ya kita semua sendiri, ngekos sendiri ataupun kita kalau misalnya kampusnya ada asrama, ya asrama cuma asrama doang, nggak ada pembina asrama, nggak ada guru dan sebagainya, tetap sendiri. Nah, hal baru adalah ya pergaulan bebas walaupun di Indonesia tetap ada. Itu yang harus kita aware dan kita harus menjaga diri kita sendiri, harus ingat tentang nilai-nilai yang Tuhan tanamkan buat kita. Jadi saya kayak ya mungkin awal bakal shock ya, bakal culture shock gitu. Ih, kok udah ada temanku yang gitu-gitu, misalnya kayak pergaulannya udah bebas, kok udah ada yang udah mabuk-mabukan ke klub itu tuh sebenarnya kalau di dunia udah masuk jenjang kuliah tuh udah banyak kayak gitu sebenarnya teman-teman, dan itu menjadi salah satu tantangan iman kita untuk bisa, kita tuh harus bisa konsisten, kita harus komitmen. Kalau misalnya dari awal kita nggak mau menyentuh hal-hal negatif seperti itu, nggak mau melanggar perintah Tuhan, ya kita harus bisa komitmen. Dan gak dikit loh, banyak banget yang kayak ayolah ayolah nggak apa-apa loh, cuma mabuk dikit, minumnya dikit doang, ke disko misalnya diskotik nih, ke pub dan sebagainya, cuma bentar kok, nggak bakal diapa-apain, nggak bakal diperkosa dan sebagainya. Itu tuh cuma omongan belakang, kita nggak bisa menjamin kan apa yang terjadi di luar sana gitu kan. Jadi dari dalam diri kita tuh harus punya komitmen dan keinginan kuat gitu loh. Ya itulah tantangan iman kalau dunia kuliah gitu teman-teman. Beda ya kalau misalnya kita di Pradita kan bisa benar-benar dijaga ketat kan sama sekolah, dan kita juga ya sama teman-teman saya masih sefrekuensi gitu. Nah tapi kalau di dunia kuliah ya kita udah beda, kita udah bisa ketemu teman-teman yang frekuensi bisa jauh banget. Frekuensi jauh di sini tuh apa ya, lifestyle. Kita bakal bisa ketemu teman yang mungkin toksik, kita bisa bakal ketemu teman yang membangun banget, kita bisa mungkin bakal ketemu teman yang apa ya, yang kayak ya nolep-nolep aja, ada semua tipe itu ada kalau di luar sana. Jadi ya pinter-pinter kita bagaimana menyaring. Bukan berarti kita tuh kalau ada teman kita menurut kita gak sejalan, kita jauhin, enggak. Tapi kita menyaring gitu teman. Apa yang bagus kita ambil, apa yang jelek kita tinggalkan. Gitu. Terus tantangan iman selanjutnya adalah bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, kalau di dunia kuliah mungkin teman-teman entah itu lihat dari TikTok atau dengar cerita-cerita dari entah itu keluarga atau mungkin abang kakaknya pasti sering dengar kan ya, nah yang sebutan dengan anak kuliah nggak pernah tidur. Nah, aku nggak tahu ya ini berlaku untuk semua jurusan, tapi kalau jurusan aku sama Bang Gilbert nih itu berlaku teman-teman. Dunia teknik kan, perteknikan itu ya tidur tuh suatu hal yang sangat berharga. Ya nggak Bang Gilbert? Bang Gilbert merasakan gitu nggak? Jadi Iya, Kak. padat, istilahnya padat tugas, ujian dan sebagainya tuh sepadat-padat yang teman rasakan di Pradita, di sekolah, di kuliah itu mungkin bisa 5 kali sampai 10 kali lipat lebih padat. Nah, dan apa yang menjadi tantangan buat kita adalah bagaimana kepadatan kita itu apakah menjauhkan kita dari Tuhan atau enggak. Nah, menjauhkan dari Tuhan tuh gimana contohnya? Contoh, kita bangun tidur nggak berdoa, kita bangun tidur udah sibuk mungkin dengan HP kita dan sebagainya. 2, hari Minggu nih, hari dimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan, kita sibuk sendiri, entah kita sibuk untuk ya self rewardnya kita setelah kepadatan, atau mungkin kita hari Minggu itu kita masih padatin yang mengerjakan tugas atau belajar. Nah, istilah walaupun itu bisa dibilang hal yang positif ya belajar, tapi kalau itu istilah menjauhkan kita dari Tuhan, percaya nggak percaya, kalau kita kakak di gereja aku yang di sini itu disebut tetap berhala teman-teman. Karena hal yang positif kalau itu menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan kita dari Tuhan itu bisa dibilang cukup berhala gitu istilahnya. Nah, tantangan kita di situ bagaimana kita bisa mengatur waktu untuk bisa kita mempertemukan diri kita, punya waktu untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau ditanya nih, Kak Revina gimana? Rajin ke gereja nggak tiap minggu dan sebagainya? Ini aku jujur aja ya teman-teman ya,
awal-awal tuh aku keteteran. Lagi kias-kiasnya adalah masa dimana aku tuh jarang banget gereja. Sampai akhirnya ya aku ditegur gitu kan sama orang tua, sama keluarga, kayak sepadat-padatnya kita harus punya waktu untuk Tuhan. Sepadat-padatnya jangan tugas dengan capeknya kita butuh tidur, kita pun apapun lah sebutin lah itu, jangan sampai itu menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi kita harus punya waktu khusus buat kita bersekutu dan kita ceritalah sama Tuhan, karena hal yang kita nggak bisa cerita dengan teman terdekat bahkan orang tua kita sekalipun, kita bisa cerita semuanya ke Tuhan gitu kan. Kayak Tuhan tuh selalu ada buat kita. Kenapa kita nggak bisa punya waktu buat Tuhan? Itu misalnya kayak tantangan dalam hal iman. Terus aku tuh pengen share terkhusus buat teman yang kelas 12. Coba aku pengen ngeliat dong dari ini. Di sini ada kelas 12 gak? Ada kelas 12? Oh, ada. Nah, aku mau tanya dulu deh, pengen ngeliat dulu. Teman-teman kelas 12 ini sebenarnya udah hampir mau penutupan semester 1 ya, udah mau deket ya. Ntar semester 2 awal mungkin udah mulai sibuk-sibuk pendaftaran SNBP, dan mungkin buat teman-teman yang mau ke luar negeri udah bisa berlatih buat IELTS, SAT, dan sebagainya. Teman-teman yang buat kedinasan dan juga TNI Polri, latihan binsik dan sebagainya gitu kan. Aku pengen tanya buat teman-teman kelas 12, siapa di sini yang masih galau? Masih dilema, aku nggak tahu mau kemana. Coba angkat tangan. Angkat tangan. Aku bisa ngeliat, Kak. Teman-teman ada nggak? Kayak, Kak, aku nggak tahu mau kemana, Kak. Aku nggak tahu mau kemana. Ini nggak ada nih. Teman-teman kelas 12? Nggak ada. Wah, berarti puji Tuhan ya. Berarti semua tuh udah punya vision lah ya. Udah punya, aku udah tahu mau kemana. Ya, berarti puji Tuhan. Semoga apa yang teman-teman inginkan itu bisa tercapai. Tapi balik lagi, seperti jalannya aku ya, dengan plot twistan hidupku waktu itu, kayak aku ingin titip pesan, kita tuh kalau misalnya sudah punya rencana, misalnya aku pengen rencana mau ke luar negeri, aku pengen nyusul Bang Gilbert mau ke UNSW, ke Australia, atau aku pengen nyusul Kevin ke ITB dan sebagainya, bawa dalam doa. Karena kalau misalnya bawa dalam doa dan Tuhan yang berkehendak, pasti Tuhan akan lancarkan. Lancarkan di sini bukan berarti mulus, tentram, jalan hijau terus ya teman-teman ya. Gak ada batu rintangan, ya. Pasti selalu ada. Selancar-lancarnya kita, sediberkatinya Tuhan kita, pasti tetap bakal menemukan rintangan. Kenapa sih, Kak? Kenapa masih tetap ada rintangan walaupun sebenarnya Tuhan udah berkehendak nih, kita di sini, kita ditempatkan di sini. Orang tua udah mendukung, kemampuanku udah mendukung. Kenapa masih ada rintangan? Karena rintangan itu menjadi salah satu cara Tuhan untuk membuat kita dewasa, teman-teman. Karena mungkin Tuhan itu melihat kita tuh sebenarnya belum 100% siap untuk ke tempat yang pengen kita tuju ini. Nah, bagaimana cara Tuhan mempersiapkan kita? Ya dengan melalui rintangan-rintangan ini. Kenapa dengan rintangan gitu kan? Karena dengan rintangan kita bakal mendekatkan diri dengan Tuhan, satu. Kedua, kita bakal berpikir kritis, kita akan mencari solusi, dan kita akan mengevaluasi diri kita sendiri. Kayak, oh, aku udah gak boleh lagi seperti ini. Karena untuk bisa melalui rintangan ini, untuk bisa menuju yang aku mau, aku harus bisa berubah. Nah, perubahan itu yang Tuhan incer, supaya kita tuh siap untuk ditempatkan di posisi yang kita ataupun Tuhan inginkan. Yang pertama. Kedua, mungkin aku pengen titip pesan buat teman-teman yang mungkin siapa tahu kedepannya bakal seperti aku, plot twist, pengennya ke A, tapi malah ditempatkan ke B. Itu kita harus bisa ikhlas, satu. Kenapa? Karena bisa aja apa yang kita inginkan itu sebenarnya nggak tepat buat kita. Tuhan bisa melihat masa depan kita loh, teman-teman. Saya kayak, kita udah mepet banget, kita udah persiapan, mungkin kita merasa paling siap mungkin dibanding teman-teman yang lain ya. Kayak mungkin waktu dulu aku ngerasa, aku udah banyak bisa nih dalam hal perbinsikan, kayak masalah lari, masalah chinning up, masalah renang, dan sebagainya gitu kan. Aku udah siap banget tuh, udah ada nilai-nilainya, kayak aku menurut aku bisa. Tapi kenapa digagalkan sih Tuhan gitu. Karena Tuhan ngerasa aku itu bukan tempatku. Nah, bagaimana cara kita bisa, bahasa anak muda zaman sekarang, bagaimana cara kita move on? Satu, kita harus bisa ikhlas. Kita harus bisa mengerti, oh berarti ini bukan jalanku. Kayak it's okay kita gagal mungkin di hal yang kita mau. Banyak kok, nggak cuma di angkatan Arga Suara, mungkin dari kakak-kakak Wikara,
dari kakak-kakak Triastara ya, itu juga banyak kok yang merasakan kegagalan-kegagalan. Mereka nyoba A, belum berhasil. Nyoba B, masih belum berhasil. Nyoba C lagi, belum berhasil. Nyoba terus. Itulah yang membuat kita semakin dewasa, teman-teman, dari kegagalan-kegagalan tersebut. Dulu mungkin kita cuma dengar dari omongan orang ya, kayak gagal nggak apa-apa, coba lagi, gagal nggak apa-apa, ntar bisa dapet gitu. Tapi di omongan itu realitanya bagaimana sih? Jujur, susah. Kak Revina dulu gimana sih waktu gagal? Jujur banget nih, nggak nerima. Nangis, depresi ya depresi. Kesel. Tapi dari kegagalan tersebut kita jadi belajar awalnya secara terpaksa mungkin ya. Terpaksa harus menerima keadaan. Tapi seiring berjalan waktu, melihat teman-teman misalnya di tempat dengan struggle-nya tersendiri, terus kita baru sadar, oh, aku baru tahu ada struggle itu. Dan untung aja aku nggak ditempatkan di situ, karena kalau aku ditempatkan di situ, aku nggak bakal sanggup. Tuhan ngeliat itu. Tuhan nggak mau kita tuh gagal, Tuhan tuh nggak mau kita terpuruk. Maka Tuhan menempatkan kita sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dan sesuai dengan bagaimana diri kita sendiri. Baik itu bagaimana kita inginkan, ataupun bagaimana kemampuan kita. Itu yang Tuhan lihat. Terus kedua, setelah ikhlas, kita harus bisa melihat peluang. Kita harus melihat peluang kayak, oke, rencana satu kita gagal. Berarti kita harus ngapain nih? Kita harus nyari alternatif lain. Jadi dalam hal persiapan kita mau ke jenjang selanjutnya, tamat SMA, mungkin kalau SMA kita udah dijadwalkan ya, kayak aku kelasnya ini, setelah ini aku bakal ngapain, udah ada gitu, udah jelas. Tapi kalau misalnya kita ke jenjang saja tuh benar-benar abstrak, semua ditentukan sama diri kita sendiri. Kita mau kuliah di mana, kita mau ambil jurusan apa, kita mau kuliah atau kita mau kedinasan, atau kita mau kuliah atau kita mau langsung kerja. Atau mungkin ada nggak di sini teman-teman habis tamat SMA mau langsung nikah? Ada nggak di sini? Ada nggak? Oh, nggak ada. Oke. Nah, itu bisa menjadi salah satu tantangan. Saya kayak kita tuh harus punya plan B, kita harus punya alternatif cadangan. Kalau rencana pertama kita gagal, kita nggak bakal kosong banget tuh, nggak bakal kosong. Nggak bakal stop bahasanya. Ya, kita punya rancangan, kita punya strategi selanjutnya. Oke, ke A gagal, kita coba yang ke B. Terus kalau ke B gagal, it's okay. Kita coba yang C. Karena kegagalan-kegagalan tersebut bakal mengevaluasi kita, bakal menjadi kita lebih baik, dan kita bakal lebih siap buat ditempatkan di yang sebenarnya kita seharusnya di mana, sesuai dengan rancangan Tuhan. 2 poin itu sih. 1, ikhlas. 2, kita harus prepare. Prepare dalam hal alternatif, prepare dalam hal semuanya, dalam hal kemampuan kita, persiapan kita untuk menuju apa yang kita rencanakan sebelumnya. Begitu teman-teman. Oke. Mungkin dari aku cukup sekian tentang perjalanan kehidupan yang penuh plot twist, dan juga mungkin pesan untuk teman-teman semua, terutama buat teman-teman kelas 12 yang bakal sebentar lagi ya, bakal meninggalkan jenjang SMA. Jujur jenjang SMA tuh kalau kita udah masuk kuliah, jenjang SMA tuh baru mengerti SMA adalah masa paling bahagia. Kenapa? Karena terutama di Pradita ya teman-teman ya. Di Pradita tuh kita tuh apa-apa bareng, nempel ya, bagian keluarga. Jadi kalau di sini tuh bakal nemu satu fase atau suatu momen kita tuh bener-bener sendiri. Kayak kita tuh, aduh, kangen masa kita di asrama, walaupun dimarahin pembina dan sebagainya, harus bersihin kamar mandi tiap minggu dan sebagainya. Tapi itu adalah momen yang bakal diingat, bakal momen yang kayak, seru banget dulu SMA gitu. Kuliah nih kita udah nggak bakal bisa punya waktu buat kita bisa have fun lah. Mungkin ada, cuma nggak bisa selalu. Harusnya pinter-pinter kita ngatur waktu. Jadi ya, semangat buat teman-teman kelas 10, kelas 11 yang mungkin udah ngincer-ngincer SNBP, ditingkatkan belajarnya, semangat terus, nilainya distabilkan. Buat teman-teman kelas 12 yang bakal sebentar lagi ya, tinggal 1 semester lagi bakal meninggalkan jenjang SMA, bawa dalam doa pilihannya. Apapun yang kalian bawa doakan, Tuhan pasti buka jalan. Mau itu sesuai ataupun tidak sesuai, pasti itu bakal terbaik untuk hidup kita sendiri. Gitu. Jadi semangat terus ya teman-teman. Iya, terima kasih banyak ke Kak Revina atas berbagi pengalaman mengenai di Pradita ini maupun di perkuliahannya sekarang. Dan juga terima kasih atas tips-tipsnya yang tadi Kak Revina sudah bagikan, mulai dari
kita harus ikhlas dan juga prepare buat plan-plan kita ke depannya. Nah, kita kan sudah mendengar cerita dari Kak Gilbert dan juga Kak Revina nih, yang benar-benar relatable banget sama kehidupan kita sekarang. Jadi teman-teman pastinya punya banyak pertanyaan dong, udah punya banyak nih pertanyaan di benak teman-teman masing-masing. Buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung saja maju ke depan dan menanyakan pertanyaannya. Ayo teman-teman pastinya pada penasaran dong, karena kan ini sangat relatable ya dengan kehidupan kita sekarang. Karena kakak berdua ini sudah experience apa yang kita sekarang sedang jalankan. Jadi mungkin teman-teman yang punya pertanyaan bisa maju ke depan dan juga menanyakannya secara langsung. Aku mau nitip pesan dong buat teman-teman, gak usah takut di sini. Kak Revina sama Kak Gilbert tuh nggak bakal menggigit kok. Jadi kita tuh santai aja di sini teman-teman ya. Saya kayak ya kita kan keluarga ya, satu keluarga Pradita. Jadi walaupun udah alumni, ya kita masih punya ikatan secara kekeluargaan di dalam hal kita sebagai ya bagian dari Pradita gitu kan. Jadi santai aja, nggak usah takut. Pertanyaan menyeleneh apapun itu bakal kami jawab. Sesimpel apapun itu bakal kami jawab, nggak bakal kami judge gitu. Jadi tenang aja, santai ya teman-teman. Dari kelas 12 dulu mungkin. Puji Tuhan. Oke, jadi halo Kak Revina dan halo Kak Gilbert. Kalau masih ingat saya Ella Kak, ya. Jadi jadi mau tanya, kan kita kelas 12 ini sedang dilanda TO yang 2 kali seminggu itu. Nah, gimana sih Kak sepengalaman Kak Revina dan Kak Gilbert buat tetap sabar dan tetap percaya diri di tengah melihat hasil TO yang naik turun tapi sering turunnya, dan walaupun kita udah belajar gitu ya terus tapi kok tetap turun gitu. Jadi kayak gimana sih Kak caranya biar nggak ngedown duluan gitu loh ngelihat hasil-hasil TO yang gitu-gitu aja. Makasih Kak. Terima kasih banyak Kak Ella. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak dari Favian, mungkin bisa langsung maju ke depan. Izin memperkenalkan diri Kak, nama saya Timothy Fabian Sitorus. Undur ya. Saya sekarang berada di kelas 11 nih Kak, cuman saya tuh kadang merasa waktu di sini tuh masih kayak kurang banget nih Kak, apalagi kayak makin hari kayak beban juga bertambah, tugas ini tuh makin banyak, makin menumpuk. Sementara saya sendiri tuh kadang merasa rindu juga untuk beribadah, tapi terkadang tugas-tugas nih seakan-akan justru malah menghalangi saya untuk beribadah. Ada nggak sih Kak kayak tips-tips tertentu bagaimana kira-kira untuk ya kita tuh biar bisa tetap punya waktu gitu Kak untuk Tuhan. Gitu aja. Terima kasih Kak. Mungkin dari Kak Revina atau Kak Gilbert bisa langsung menjawab pertanyaan yang sudah diutarakan. Mungkin dari Kak Gilbert mungkin yang mau sharing tentang TO. Kak Revina gimana? Boleh aku duluan? Boleh guys. Oke. Tapi mungkin aku mau jawab yang pertanyaan kedua dulu ya. Nah, jadi gimana sih supaya kita tuh
terlepas dari kesibukan yang melanda kita, berbagai kegiatan yang perlu kita lakukan, tetap bisa menjaga hubungan dengan Tuhan. Tadi aku barusan dapat, sebenarnya ini juga jawabannya bagus banget, tapi ini sebenarnya aku dapat jawaban dari Kak Jenis, itu alumni angkatan kita juga. Dia tadi ngasih personal message ke aku, bilang caranya aku setuju dengan cara ini, kita harus benar-benar punya waktu prioritas untuk Tuhan gitu. Misal, kalau teman-teman di Pradita, dan aku juga pernah melakukan ini di Pradita sih sebenarnya, cuman mungkin ya kita semua manusia kadang-kadang nggak konsisten, kadang-kadang lupa, kadang-kadang malas gitu. Tapi harus punya satu waktu tertentu. Jadi at this time point saya harus ibadah, atau sesimpel saya harus berdoa, atau simple saya harus baca Alkitab. Misal setiap hari kita ya harus ada komitmen. Kita harus ada mau memberikan pengorbanan. Misal dengan waktu kita yang padat dari pagi sampai let's say malam, jadi kita bangun lebih pagi. Misal bangun pagi di Pradita jam 4:30, let's say kita bangun jam 4:45, mungkin kita sediakan 45 menit awal untuk sekadar berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi, supaya kita tetap punya kontak antara kita dengan Tuhan, supaya kita di hati ini ingat terus sama Tuhan gitu. Atau baca Alkitab, mendengarkan lagu rohani melalui Mac. Aku kurang tahu regulasi Mac, mungkin pagi masih bisa udah langsung bisa dipakai atau gimana, tapi banyak hal kecil yang bisa kita lakukan, dan sebenarnya intinya itu menurut aku ya, adik-adik, itu prioritas gitu teman-teman. Kalau kita benar-benar kita benar-benar mau setia sama Tuhan, jadiin Tuhan nomor satu, harus ada yang kita korbanin, harus kayak tadi, berikan suatu prioritas. Dalam hal ini mungkin teman-teman karena sibuk banget buat satu jadwal, nggak usah mungkin setiap hari, let's say kalau memang benar-benar sibuk, sekali dalam 2 hari. Jadi kayak kalau hari ini bangun jam 4:15, let's say besok ya udah bangunnya jam 4:30 gitu, biar lebih banyak waktu istirahatnya. Tapi besoknya lagi bangunnya 4:15 lagi, ya buat jadwal sama Tuhan lah gitu. Atau ya sesimpel ketika berdoa, mungkin berdoa waktu makan, ya, terima kasih Tuhan atas segalanya, terima kasih atas semua yang baik dan yang buruk, saya mau bersyukur, saya mau Tuhan yang pimpin jalan saya seterusnya ke depan. Begitu teman-teman. Jadi kayak ya selalu usahakan, selalu put effort on yourself untuk bisa gimana caranya supaya bisa lebih dekat. Sebenarnya segala sesuatu itu pasti ada caranya, hanya kita aja gitu yang mau nyari tahu. Kita mau nyari tahu nggak sih, dan ngelakuin, execute caranya untuk mencapai tujuan tadi itu. Seperti yang tadi mungkin juga dibahas sama Kak Revina kurang lebih dari besarnya gitu. Terima kasih. Mungkin Kak Revina bantu jawab pertanyaan pertama dari Ella. Terima kasih. Oke. Pertanyaan Ella tuh yang gimana cara kita bisa tetap semangat ya menjalani TO yang 2 kali seminggu, dan itu nilainya naik turun gitu ya teman-teman ya. Dari pengalaman kakak Wikara bahkan sampai Arga Suara tuh, TO tuh kan bisa dibilang kayak bagaimana ya, visualisasi gimana nanti UTBK ya kan ke depannya. Tapi ya salah satu bahasa nyelenehnya itu kadang tuh TO tuh memang lebih susah dibanding UTBK secara biasanya gitu. Itu juga dari pengalaman sebelumnya juga, TO tuh pasti bakal lebih susah dibanding UTBK sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah mempersiapkan hal yang susah dan kita bisa, berarti kalau misalnya dikasih hal yang lebih simpel, kita lebih prepare gitu, bisa lebih cepat, bisa lebih mengerti dan sebagainya gitu. Jadi istilahnya kayak yang pertama, jangan terlalu takut untuk mengerjakan TO gitu. Mungkin kalian mikir TO tuh kayak, siapa di sini yang kalau ngerjain TO tuh beneran yang deg-degan, kayak bener mau kayak ikut lomba atau mau ikut UTBK-nya beneran gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Soalnya kalau waktu awal-awal, jujur aku pribadi aku kayak gitu. Kayak, aduh takut banget ngerjain TO, aduh takut gak bisa, takut jelek, aduh gitu-gitu kan. Walaupun yang ingin tetap jelek ya, tapi itu bisa dibilang stigmanya kita. Pertama kali harus kita ubah tuh stigma kita. Jadi gimana caranya kita tuh bisa berpikir,
ini TO, gak apa-apa kita jalanin dulu aja, kita prepare, bukan berarti kita berleha-leha ya, kita santai-santai, nggak kita belajar, dan sebagainya, nggak dong. Kita tetap prepare. Jadi salah satu kenapa TO dilaksanakan 2 kali seminggu, selain prepare otak, tapi juga prepare mental, teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang awal kelas 12 tuh takut ya, masih ada yang takut. Tapi seiring jalan waktu dengan kalian tuh terbiasa ngerjain TO, nanti harapannya pas UTBK kalian nggak bakal deg-degan. Karena di sini kan UTBK tuh kalian dikejar waktu. Kalau kalian udah kepikiran, udah lebih mikirkan waktu deg-degan ya wasting time ya kan ya, buang-buang waktu. Jadi TO itu dilaksanakan dengan frekuensi yang banyak untuk mempersiapkan teman-teman secara mental, kayak udah siap, kayak kalian tuh nggak bakal deg-degan dan sebagainya. Dan itu terbukti dari kakak-kakak Wikara, kakak Arga Suara, Triasar, dan sebagainya. Itu juga mereka karena udah keseringan TO, jadi kayak seakan-akan UTBK tuh bagikan TO. Jadi kayak, oh ya udah siap aja gitu. Yang penting kita udah prepare. Terus bagaimana kita bisa apa ya? Tetap semangat nih melihat nilai TO yang naik turun. Aku tuh termasuk ke dalam teman-teman yang ya bisa dibilang ya so-so-lala lah gitu, istilahnya kayak jelek enggak sih, tapi bagus juga enggak gitu loh. Naik turun tapi iya gitu. Jadi bikin kadang bahasanya demot gitu, demot apa sih? Demotivasi. Kayak jadi aduh jadi males ikut TO nih, ntar paling nilainya turun, nilainya turun. Nah, itu yang harus kita ubah. Saya kayak coba ubah mindsetnya, jangan memikirkan hasil tapi mikirkan prosesnya. Kayak aku tuh memang iya mesti kayak aku ikut TO supaya prepare gitu kan, tapi jangan terlalu memikirkan aduh aku takut nanti nilainya jelek, aduh aku takut nanti rankingku turun dan sebagainya gitu. Coba diubah mindsetnya, kayak pelajari dulu aja, nggak usah pikirin dulu, karena kalau kalian udah sibuk pikiran hal-hal negatif itu, kalian nggak bakal bisa fokus dan mempersiapkan apa yang seharusnya bisa dipersiapkan kan. Jadi mending kalian utamakan fokus kalian itu kayak bodo amat lah gitu, bodo amat dulu nilai, yang penting fokus dulu belajar prepare-nya itu. Karena kayak kalau kata pepatah itu, usaha tidak akan mengkhianati hasil, usaha tidak akan mengkhianati hasil, ya nggak Bang Gilbert? Jadi gitu. Terus mungkin aku mau sedikit tambahin buat pertanyaan yang kedua. Kalau Bang Gilbert kan mungkin lebih spesifik ke doa ya gitu ya, bangun lebih pagi. Nah kalau aku ingin sedikit menyenggol nih masalah ibadah ke gereja setiap hari Minggu. Saya kayak, ini aku lagi padat-padat tugas nih, atau Minggu, Senin biasanya mungkin ada ujian, UTS, dan sebagainya gitu. Gimana aku bisa bagi waktu, tapi tugas ini kan istilahnya juga penting gitu kan. Nah, kalau dari aku nggak bisa ngasih yang kayak filosofinya ya. Kalau dari aku gereja pagi. Kan ada tuh biasanya kan gereja-gereja yang itu gerejanya jam 6 pagi, atau mungkin ada yang jam 5 pagi. Nah, aku di situ. Kenapa? Karena kalau misalnya kita gereja pagi, otomatis kita bangun lebih pagi. Kita bangun lebih pagi, terus kita gereja, selesai gereja kita misalnya kayak udah fresh gitu lah ya kan ya. Tapi kalau misalnya kita gerejanya entah siang atau sore, belum tentu kan kita bangun pagi, ya nggak? Mungkin udah ada komitmen, ya aku mau bangun pagi. Tapi bangun paginya kita menjamin kayak kita udah fresh dan siap untuk belajar atau mengerjakan tugas. Nah, aku nggak tahu kalau teman-teman, kalau aku nggak menjamin. Ada waktunya fresh, ada waktunya mungkin pas lagi capek-capek kayak, aduh capek, aduh gitu kan. Ntar ujung-ujungnya bangunnya jam berapa? Jam 9 pagi. Ya, sama aja bohong gitu kan. Jadi kalau aku pribadi, aku lebih suka kerja itu pagi. Kenapa? Karena kita bakal lebih bisa produktif. Gitu kalau aku. Gimana teman-teman menjawab nggak? Kalau misalnya masih ada yang lebih kepo kayak, Luka, kurang nih. Bisa ditanya lagi ya, santai aja. Oke, terima kasih banyak Kak. Jadi ada pertanyaan terakhir dari Kak Leoni. Mungkin bisa langsung maju ke depan. Selamat malam Kak Gilbert sama Kak Revina. Selamat malam. Aku Oni. Jadi pertanyaan saya itu terkait dengan perkembangan rohani kan. Sekarang Kak Gilbert ada di Aussie, terus Kak Revina di Bandung. Pasti kan banyak sekarang udah merasakan gimana kerasnya dunia gitu Kak. Nah ini persiapan buat kami yang bentar lagi juga lulus dari Pradita. Saya mau nanya gimana cara kakak-kakak semuanya maintain perkembangan rohani orang kakak selama udah keluar dari Pradita. Karena kan kalau misalnya di Pradita kan kita masih ada penguatan religi, ada masih disuruh gitu, masih kayak memiliki kewajiban
Nah, kalau orang kakak gimana Kak kira-kira? Terima kasih. Terima kasih Kak Oni atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ini salah satu saja Kak yang menjawab. Gimana nih Bang Gilbert? Revina mau jawab? Kalau mau jawab boleh, kalau mau akan jawab juga boleh. Ah, mungkin aku pengen sharing sih, ada hal yang penting. Boleh nggak Bang Gilbert? Sok, mangga. Boleh. Terima kasih Bang Gilbert. Jadi tentang gimana penguatan rohani di dunia yang keras. Kayak Bang Gilbert udah sharing kan sama aku sebelumnya, kayak pergaulan bebas tuh ada dan itu tuh banyak, dan hal-hal yang seperti ya kayak mabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya tuh ada teman-teman. Jadi kita harus bisa aware. Jadi bagaimana cara kita bisa aware-nya itu yang perlu kita tekan. Nah, kita tuh harus bersyukur ya teman-teman ya. Kita punya latar belakang udah sekolah di boarding school, istilah kayak di asrama, dan kedisiplinan itu kita nggak percaya bakal ke bawah. Kalau misalnya kita bener-bener menanamkan kedisiplinan yang udah ditanamkan di Pradita, pasti bakal ke bawah. Itu yang bakal membedakan banget anak-anak Pradita yang lainnya yang mungkin dulu di sekolah negeri atau sekolah swasta. Nah, bedanya kayak gimana? Kita tuh lebih punya prinsip. Kita kan di Pradita sering banget yang ditanamkan prinsip tentang ketegasan, kedisiplinan, dan sebagainya. Dan kita juga di Rokatkes ditekankan tentang bagaimana kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, dari prinsip itulah yang bakal membimbing kita nantinya pas kita di dunia perkuliahan setelah kita tamat SMA, untuk kita tuh punya komitmen, seperti yang kita punya. Dari prinsip, kita bakal punya komitmen. Komitmen di sini adalah bagaimana kita bisa tegas, baik kepada diri kita sendiri, baik maupun dengan orang-orang di luar sana. Misalnya nih, hal yang menjadi goncangan untuk tantangan bagi kita anak-anak muda adalah ajakan. Semua hal yang negatif itu berawal dari ajakan. Kayak, Ref, nanti malam ada event nih, lah kita ke klub gitu kan, lah minum-minum gitu. Itu ajakan itu tuh yang menjadi awal mula tantangan. Bagaimana kita bisa menolak, bagaimana kita bisa kayak, mungkin kita ada perasaan, aduh gak enak nih teman terdekat aku, atau aduh gak enak nih teman baru, takut jadi jauh gara-gara menolak ajakan. Nah, kita di sini punya kemampuan komunikasi. Jadi kita harus bisa bagaimana kayak menolak, tapi kita tuh cara menolak kita tuh halus. Kayak kita tuh nggak bakal merusak pertemanan gitu lah. Kayak nggak dulu deh. Kayak aku nggak doyan lah gitu-gituan gitu. Kita bisa pakai cara-cara yang lebih halus. Gak usah yang kayak apaan sih lu ngajak-ngajakin gue yang aneh-aneh, lu nggak bener gitu. Nah, kita nggak perlu pakai cara gitu. Yang ada kalau kita kayak gitu, yang ada kita malah dijauhin. Jadi kita bisa menolak dengan cara halus. Memang paling utama tuh memang dari seperti Bang Gil bilang, adalah kita harus bisa tegas dengan diri kita sendiri, dan kita bisa tegas dengan ya orang-orang sekitar kita. Berawal dari ajakan-ajakan ini. Satu. Kedua, biasanya hal yang tantang itu, yang mengganggu kerohanian kita, itu adalah stres. Siapa di sini teman-teman waktu di sekolah tuh stres, udah mulai mikir yang aneh-aneh. Kayak, aduh pengen kabur, aduh main atau pokoknya hal-hal yang mungkin melanggar. Nah, itu pasti bakal tiap orang tuh pasti punya fase-fasenya seperti itu teman-teman. Itu hal yang normal. Tapi kita bisa cegah hal yang tidak normal dengan cara misalnya hal tidak normal gimana? Ya kita melakukan hal yang seharusnya kita lakukan itu. Dan kita bisa cegah dengan cara kita cari kesibukan lain. Misalnya kita lagi stres, coba cari apa yang bikin kita senang. Misalnya nih kalau aku pribadi pas dulu zaman-zaman UTBK itu lagi dekat-dekat UTBK, tapi setelah aku gagal nih dari seleksi TNI AU gitu kan, apa sih yang aku lakuin supaya aku nggak stres yang berujung untuk melakukan hal yang negatif gitu kan? Aku tuh main sama teman-temanku di Pradita, kayak kita sharing, ngobrol-ngobrol, yang nonton, mungkin yang di Asrama Putri masih ada nggak TV ya, kita karaokean, ya gosip-gosip giba-giba sama pembina asrama. Misalnya kayak at least itu mengesampingkan pikiran negatif kita untuk kita bisa berpikir positif dan melepaskan penat, stres kita dan sebagainya. Nah, dengan cara kita melepaskan stres itu, kita bisa maintain kita gitu, nggak melakukan hal yang negatif itu. Terus ya bagaimana
komitmen kita selanjutnya selain dengan mencegah hal negatif, tapi bagaimana komitmen kita untuk mendekatkan diri kita ke Tuhan. Kayak coba cari lingkungan pertemanan yang mendekatkan diri ke Tuhan. Contoh komunitas misalnya kayak di gereja kan ada tuh yang kayak remaja-remaja dan sebagainya, kan ada tuh komunitas kayak buat remaja. Misalnya kayak dari komunitas-komunitas itu yang nantinya bakal mengajak kita nih, misalnya kayak nanti bakal ada fellowship nih, bakal ada kayak doa bareng buat anak-anak remaja. Nah itu kita bisa ikut serta. Selain kita mendekatkan diri dengan Tuhan, jujur ikut-ikut kayak komunitas-komunitas itu seru banget loh teman-teman. Kayak kita dapat kenalan real di dunia kuliah. Relasi itu penting banget. Semakin banyak kita punya relasi, kita bakal makin banyak keuntungan. Keuntungan dalam hal apa? Bisa dalam hal akademik. Misalnya nih, kayak aku punya tugas dan kebetulan teman beda jurusan tuh punya tugas yang sama. Kadang tuh kayak di kuliah aku beda jurusan, tapi ada mata kuliah yang sama, bisa aja tugasnya sama. Nah kita bisa saling sharing. Oh jadi dia pernah ngerjain, jadi dia bisa kayak ngasih informasi lah gitu loh. Nah dari relasi itulah bisa membangun kita. Jadi kedekatan rohani gak cuma bermanfaat buat kita dengan Tuhan, tapi bisa memanfaatkan kita dengan teman-teman sekitar kita, lingkungan kita. Jadi ya paling penting nomor 1, aku review lagi adalah komitmen. Kedua, coba cari kesibukan yang bermanfaat tapi bikin kita happy gitu. Jangan sampai kita terdistract dengan rasa stres itu. Gitu guys. Oke, terima kasih banyak Kak Revina. Jadi demikian merupakan pertanyaan dan jawaban terakhir untuk sesi Strive kita kali ini. Teman-teman semua pastinya udah merasa lebih terberkati lagi dong dengan sharing pengalaman dari kakak-kakak ini dan juga tips-tips yang diberikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak buat Kak Gilbert dan juga Kak Revina atas waktu yang udah diluangkan untuk sharing ke kami. Semoga kedepannya studinya semakin dilancarkan dan juga kita bisa ketemu secara langsung. Benar banget, kita bisa belajar bahwa kita harus selalu punya prioritas, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, ingat bahwa Tuhan selalu ada, dan selalu menjaga kedekatan rohani kita dengan Tuhan. Ya. Selanjutnya, untuk menutup Strive kita pada malam hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah dapat melaksanakan Strive pada malam hari ini Tuhan. Selanjutnya, kami akan melanjutkan aktivitas kami, tolong berkatilah agar aktivitas selanjutnya kami dapat berjalan dengan lancar Tuhan, tolong berkatilah kami agar motivasi-motivasi, tips-tips yang telah diberikan oleh Kak Gilbert dan Kak Revina dapat tinggal di hati kami dan juga dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Demikian Strive kita pada sore hari ini. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Kak Gilbert dan Kak Revina. Kami pamit undur diri. Shalom semuanya. Mungkin teman-teman Revina sama Gilbert, Bang Gilbert pengen nitip pesan. Kalau misalnya kan masih ada nih pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab atau kalian tuh masih kepo sama malu-malu, boleh banget ya nge-reach out kami berdua. Nanti kontaknya bakal dikasih sama Pak Simon. Jadi feel free untuk tanya-tanya, nggak usah malu-malu. Tetap keluarga sama-sama Pradita. Jadi manfaatin lah pengetahuan aku sama Bang Gilbert gitu. Mungkin kayak mau nanya-nanya sekitar dunia kuliah atau mungkin mau nanya spesifik ke UNSW ke Bang Gilbert atau mau nanya tentang ITB ke aku tuh sok aja, nggak usah malu, santai aja ya guys ya. Benar banget. Akan kami share kepada teman-teman semua selanjutnya. Jikalau ada yang punya pertanyaan lanjutan, bisa jangan sungkan untuk bertanya kepada Kak Gilbert dan Kak Revina. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sekarang bisa melanjutkan. Gini, Kak Gilbert, Pak Tarigan minta pantun. Mungkin Kak Gilbert bisa membuat pantun. Ini permintaan dari Pak Tarigan. Sebuah pantun. Oh iya, sebentar saya pikirkan dulu Pak. Berikan saya 1 menit. 2 menit. Bentar ya.
Ya, sambil menunggu Kak Gilbert, kami juga ingin menyapa untuk teman-teman orang tua dan juga kakak-kakak alumni yang ada di ruang Zoom. Terima kasih telah bergabung untuk Strive kali ini. Semoga nanti di next Strive kakak-kakak alumni yang ada di ruang Zoom mungkin bisa berbagi juga pengalaman-pengalamannya ke kami yang ada di sini. Terima kasih juga telah bergabung untuk Strive kali ini. Semoga pengalaman yang diberikan oleh Kak Revina dan juga Kak Gilbert memberkati. Terima kasih. Gimana nih Kak Gilbert? Udah ada sih, cuman mungkin kurang bagus soalnya tiba-tiba banget gitu. Jadi ini langsung aja ya. Mohon izin ya Bapak Ibu dan teman-teman dan Pak Tarigan juga. Saya mulai pantunnya. Jalan-jalan ke Australia. Cakep. Cakep. Lihat kanguru lagi lari. Cihuy. Ingat Gusti ojo lali agar selamat dan suka hati. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Gilbert telah menutup Strive kali ini dengan pantun yang sangat luar biasa ya Kak. Ya, untuk selanjutnya untuk teman-teman dan kakak-kakak semua bisa melanjutkan aktivitasnya yaitu makan malam kerukan. Dan bagi Bapak Ibu orang tua serta kakak alumni yang berada di ruang Zoom dapat meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih telah bergabung di Strive kali ini. Sampai jumpa di Strive selanjutnya. Sukses buat Kak Gilbert, Kak Revina, dan Kak Jenny. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Izin les, sukses buat anak-anak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati, terima kasih. Tuhan berkati, terima kasih kembali Bapak Ibu. Jangan lupa lihat kan dulu berlari. Jangan lupa pelarian Kristi. Kenapa?